Baik, mungkin kita kembali ke topik kita pada malam hari ini ya dok ya. Dokterku sayang, dokterku pejuang. Nah, hingga Ya, hari ini dok, sudah ada 136 dokter yang meninggal dunia karena COVID-19. Terkait hal tersebut, seperti apa tanggapan dari PBID? Silahkan dokter Daeng. Ya, jadi ini pasti kita prihatin ya. Kita Hmm. prihatin dan kita menyayangkan kejadian tersebut. Karena apa? Karena memproduksi dokter itu lama, memproduksi dokter. Lama. Jadi untuk jadi dokter umum saja itu bisa 6 tahun lebih ya. 6 tahun itu paling cepat, 6 tahun sampai 7 tahun paling cepat. Itu dokter umum ya. Kemudian kalau menempuh spesialis lebih lama lagi, dia kan harus bekerja, mendapatkan pengalaman dulu, misalnya sampai 4-5 tahun, kemudian dia sekolah spesialis sampai 4-5 tahun juga, jadi lama memproduksinya. Nah, dokter di Indonesia untuk yang keahlian-keahlian tertentu itu masih jarang, masih sedikit, sehingga memang disayang-sayang lah dokter itu, karena dokter ini profesi yang spesifik ya, yang mungkin tidak bisa digantikan oleh profesi lain. Nggak mungkin dokter Tan nanti digantikan Mas Alvin, nggak mungkin gitu. Jadi spesifikasinya itu sangat rumit dan unik dokter. Oleh karena itu di tengah pandemi ini makanya kita menuntut itu perlindungan kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya ya. Itu perlu dilindungi supaya apa? Supaya dokter yang sudah terbatas itu tidak terus berkurang. Kalau terus berkurang, memproduksinya nanti lama, biayanya mahal dokter itu memproduksinya. Kemudian apa? Akan berkurang yang nanti akan menolong masyarakat. Nah, ya. Jadi memang kita minta perlindungan dokter itu bukan semata-mata apa ya? Kita ini selfish gitu ya. Egois enggak. Kita bukan untuk kepentingan dokter sendiri enggak, tapi kepentingan untuk pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai dokternya berkurang, pelayanannya juga ikut berkurang, padahal kasusnya terus bertambah ini. Jadi makanya kita perlu meningkatkan perlindungan kepada dokter dan tenaga kesehatan lain. Baik, dokter Tan mungkin ingin menambahkan? ya, memang menjadi dokter itu tidak mudah, dan menjadi dokter itu salah satu profesi yang barangkali ketika dalam masa pendidikan kita mengalami asam garam yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Ya, ketika zaman kita jadi koas, koas udah biasa jadi pot kembang, ya nggak dianggap kayak keset, ya kan? Uh, di atas kita ada yang disebut residen, di atas residen ada dokter spesialis, dokter calon dokter, apalah artinya. Tapi dengan kami berjuang supaya bisa lulus jadi dokter, itu adalah suatu nilai tersendiri ya. Jadi jangan sampai kita berjuang dari sisi ilmu, tetapi juga dari sisi kesehatan kita juga masih harus berjuang. Jadi sayangi dokter Anda, dan yang lebih penting lagi adalah nomor satu adalah tolong dokter itu tempatnya tidak bisa digantikan, dalam pengertian bahwa dokter itu adalah orang yang memang profesional di bidang kesehatan. Nah, banyak orang yang memang belakangan ini yang juga mulai ngerti tentang kesehatan, tapi lalu bukan berarti lalu kemudian mengenai masalah kesehatan itu bisa dibicarakan begitu saja, seakan-akan buat sehat saya juga tahu kok, begitu ya. Jadi itu tidak tergantikan oleh ekonomi, tidak tergantikan oleh semua iptek yang kita punya di muka bumi. Sekali lagi betul kata dokter Daeng, bukan karena kita ingin nomor satu kan, tetapi belajarlah dari ahlinya, itu penting ya. Jadi belajar masak sama tukang masak, belajar jahit sama tukang jahit. Jangan sampai belajar masak sama tukang jahit, itu pusing. Jangan lupa subscribe ya.